Oke, jadi misal mau review materi PTS ya. Materi PTS, matematika wajib dulu. Materi PTS, mat wajib ya. Mat wajib. Oke, jadi di materi PTS ini nanti kalian akan ada 2 bab ya. Yang pertama itu nanti akan ada soal tentang pola bilangan, terus barisan, dan deret, aritmetika, juga geometri ya. Nah, di sini apa aja sih yang akan kita bahas atau yang akan muncul nanti soal-soalnya? Itu ada tentang sigma ya. Sigma juga masuk ya. Nah, sigma juga kan sebenarnya masuk ke deret ya, Kak. Sigma itu udah masuk ke deret. Nah, nanti kalian akan ketemu soal-soal tentang pola bilangan, terus barisan, juga deret, aritmetika, dan geometri. Gitu. Jadi nanti pasti sih soal sigma itu pasti ada. Gitu. Terus di pola bilangan tuh ada apa aja? Bentar, saya breakdown ya. Di pola bilangan itu nanti kalian akan belajar akan ada ya. Yang pertama pola bilangan abstrak ya. Di sini saya bilang abstrak karena apa sih yang udah kita bahas sebelumnya. Nanti tuh banyak banget pola-pola yang memang sengaja dibuat oleh orang gitu, dan itu unlimited ya. Cuma saya di sini membagi ya, beberapa ada pola yang sebenarnya dia bisa jadi insight kamu nanti ketika ketemu soal gitu. Ada pola bertingkat yang kemarin udah dicontohin ya. Pola bertingkat. Terus ada pola Fibonacci. Terus ada lagi pola 2 operasi, itu juga ada. Nah, nanti ketika kalian mau jalan pola seperti kemarin itu akan ada banyak banget ya cara-cara atau membuat polanya. Bahkan si A sama si B bisa jadi sama. Bisa jadi beda gitu ya. Nah, terus belajar apa lagi setelah itu? Baris dan deret. Nah, di sini langsung bisa bagi 2 aja deh ya. Kita ngomongin masalah baris dan juga deret. Oke, yang kita omongin di sini barisnya itu ada baris aritmetika dan juga baris geometri. Di baris aritmetika ini kamu nanti akan yang namanya baris berarti kan barisan ya. Berarti kamu harus menghafalkan ya. Sebenarnya di sini tujuannya bukan menghafal sih. Kamu mau sambil lihat juga kan saya nggak tahu ya karena online ya. Cuma nanti soalnya kamu harus menganalisis sendiri. Gitu. Nanti soal latihannya mungkin saya akan buatkan ya. Semoga sempat saya bisa ngebuatin. Tapi di sini jelas kalau misalkan baris, kita di sini akan ngomongin masalah UN. Oke, baris ke berapa gitu ya. Kalau misalkan deret itu kita akan ngomongin masalah SN. Oke, jadi ada UN, ada SN gitu ya. Nah, di baris ini aritmetika itu UN-nya adalah A plus N-1 kali beda. Gitu ya. Terus kalau misalnya di geometri UN-nya adalah Arni ya. A dikali R pangkat N-1. Satunya di atas, jangan salah. Terus untuk deretnya aritmetika itu ada SN. Dimana itu adalah N/2 dikali 2A plus N-1 kali beda. Atau ya, kalian bisa pakai rumus yang keduanya. Atau rumus yang keduanya di sini bisa pakai SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. Nah, nanti soal-soalnya gimana sih? Nanti saya akan kasih latihan soal. Tapi kan karena memang tujuan kita adalah bukan untuk menghafal rumus ya. Tapi kalian paham kondisi. Nanti soalnya bisa jadi intinya adalah kalian arahkan ke semua yang ada di sini. Ke sini, terus ke sini gitu ya. Diarahkan aja. Karena kalian gak jauh-jauh kok pakainya 4 rumus ini nanti. Satu lagi lupa ya. Ada 5 sih totalnya. Tapi sebenarnya untuk yang ini dia sama aja.
Nah, kalian arahkan ke arah sana ya rumus-rumusnya logika-logikanya nanti menganalisis soalnya gitu. Karena nanti soalnya bisa jadi macem-macem. Saya bisa jadi soalnya oh ini logikanya pernah dapet nih. Kayak misalkan apa sih bilangan kelipatan ini yang habis dibagi ini dan segala macam itu kan udah pernah ya. Nah, itu coba dipelajari lagi. Gitu. Jadi kita ada 4 ya. Ada 4 bagian rumus ya. Nah, satu lagi untuk di geometri itu ada tambahannya. Khusus untuk di geometri, kita belajar S hingga di sini. S hingga rumusnya adalah A per 1 min R gitu. Jadi ingat ya, di sini poin kita itu bukan tentang kamu menghafal rumus, tapi bagaimana kamu menganalisis soalnya supaya bagus. Gitu. Akan banyak banget nanti soalnya, akan banyak sekali. Jadi jangan cuma karena di review ini, oh dibatasin nih kok sedikit ya, nggak gitu ya. Tapi kalian memang harus ngeliat nih, oh ini soalnya sebenarnya banyak. Maksudnya mau gimana pun nanti soalnya balikin lagi konteks gitu ke soal. Konteksnya adalah kalau ngomongin barisan ya barisan, kalau ngomongin deret ya deret. Gitu ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kalian pahami gitu. Kan saya dulu pernah ya, ingat banget dulu pas lagi ngajarin aritmetika sama geometri, saya kasih satu kesempatan atau satu momen buat mempelajari bagaimana cara untuk menganalisis soal-soal yang seperti itu, soal-soal yang aneh-aneh. Gitu. Oke, ini untuk bab 1 ya. Jadi dikit banget kan sebenarnya. Oke, di sini saya tambahin deh biar nanti kalian catatnya enak. Di sini ada sigma. Sigma yaitu biasanya tandanya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah sigma ya. Dari atas sampai dari bawah sampai atas nantinya. Ya ini berapa gitu ya. Oke. Di mana sigma ini bisa kamu turunkan ke deret kalau memang dia memungkinkan ya. Kalau misalnya nggak memungkinkan berarti jumlahkan secara manual. Gitu. Terus di bab yang kedua itu kita belajar tentang apa kemarin? Kita belajar tentang ini ya, program linear ya. Program linear. Sebenarnya untuk di program linear ini nggak terlalu gimana-gimana sih ya. Karena sebenarnya program linear ini sebenarnya mudah banget. Tapi kamu harus cepat mengerjakannya karena ini adalah prosedural ya. Nah, di program linear yang kita pelajari itu apa aja sih yang harus kamu bisa gitu ya. Itu apa aja? Kamu harus bisa manipulasi aljabar itu udah hal dasar banget ya di program linear karena program linear basicnya adalah aljabar. Semua matematika SMA sebenarnya basicnya adalah aljabar manipulasi. Terus kamu juga harus bisa gambar grafik. Terus harus bisa lagi apa ya? SPLDV gitu ya. Beberapa materi yang sebelumnya kamu harus sudah bisa. Nanti tambahannya apa? Tambahannya kamu bagaimana cara mencari DHP. Terus bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimum. Hanya tinggal memasukkan saja. Karena masukin nilai X atau mensubstitusikan nilai X itu udah pernah ya di fungsi ya. Jadi sebenarnya program linear itu adalah pelajaran yang sangat mudah. Gitu. Dan yang paling penting adalah kamu bisa mentranslate dari soal ke dalam model matematika. Itu intinya dari itu. Kalau misalnya kamu salah translate, apalagi salah nge-statement siapa yang jadi X dan Y-nya, itu udah bubar udah ya. Nggak akan bisa gitu ya. Oke, jadi yang paling pertama itu step by step ya. Step pertama itu kamu harus bisa membuat model matematika. Nah, gimana cara membuat model matematika? Saya udah pernah kasih tipsnya ya. Untuk membuat model matematika kamu harus men-statement siapa yang jadi X dan siapa yang jadi Y. Nah, tentukan X dan Y dari cerita ya. Dari cerita atau ceritanya itu nanti dari siapa yang dimaksimumkan. Dari siapa yang dimaksimumkan. Jadi kalau misalkan kelompok 1 yang dimaksimumkan berarti artinya kelompok 2 yang akan menjadi X dan Y. Gitu. Jadi
Caranya gimana ini tuh? Kamu harus buat model ya. Yaitu kamu harus bukan buat model Ketang, membuat tabel. Membuat tabel. Kalau misalkan aku nggak mau buat tabel, boleh nggak Mister? Silahkan. Tabel itu sebenarnya untuk membantu kamu menganalisis ya. Tapi kalau misalkan bisa dengan sekali baca ya mangga aja. Cuma saya sih menyarankan pakai tabel. Kenapa? Karena kadang suka pusing aja nentuin X sama Y-nya nggak tahu gitu ya. Jadi tabel lebih aman. Terus setelah kamu sudah bisa untuk memodelkan matematika, dari model itu kamu harus membuat grafik. Membuat grafik. Grafiknya berupa apa? Grafiknya berupa garis ya. Nah, buat semua grafik yang ada nanti dalam model-modelnya. Oke, grafiknya berupa garis. Nah, lalu bagaimana cara membuat grafik? Ini mudah juga ya. Untuk membuat grafik, bisa dengan cara ini. Nah, gitu ya. X-nya 0, maka Y-nya berapa? Gini. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Jadi kamu mencari 2 titik ya. X-nya 0, maka Y-nya berapa gitu kan. Terus kalau misalkan Y-nya 0, maka nanti kamu akan mendapatkan X-nya berapa. Nah, dari sini kamu akan mendapatkan 2 titik gitu ya. Nah, nanti dari 2 titik ini, kamu akan plotting titiknya. Beres di plotting, tinggal tarik garis. Oke, mudah ya. Cukup mudah ya. Jadi langkah pertama adalah kamu membuat grafik ya dengan cara kamu bikin ketika X-nya 0, Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa. Lalu nanti cari 2 titik, udah dapat 2 titik dari sini, kamu langsung plotting sih kedua titiknya. Beres itu tinggal tarik garis. Ya, kalau misalnya titiknya ini sama ini berarti tinggal ditarik aja kayak gini. Jadi kalau ini sama ini tinggal tarik aja kayak gini. Jadi sesuaikan aja. Narik garis mah artinya tinggal ditarik doang gitu ya. Nah, sudah kamu membuat grafik, kamu juga harus tahu nih, kadang nanti di soal itu grafiknya udah ada. Kan kalau ini kan poinnya adalah kamu membuat tujuannya di sini oke. Bolak-balik aja ya. Nah, tujuannya di sini adalah dari persamaan ke dalam grafik gitu ya. Into grafik gitu ya. Nah, nanti dalam soal dan pernyataannya bisa jadi kebalikannya nih. Kamu diketahui grafiknya. Terus persamaannya belum ada gitu ya. Ini juga masuk ke konteks ini ya. Kalau misalkan diketahui grafiknya, tapi ditanya persamaannya, kamu dengan sangat mudah, kurang dari 1 detik kita bisa ngerjain ini ya. Persamaan ya ini ya konteksnya ya. Kita nggak ngomong pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan ntar harus diuji daerah lagi. Ini yang penting kamu bisa bikin persamaan aja dulu. Oke, karena nanti rata-rata soal kayak gini kamu dibutuhnya persamaan aja sih. Karena untuk SPL Devin nanti. Contoh kasusnya gimana? Ini misalkan kayak kamu punya ada grafiknya. Kan konteksnya adalah ada grafiknya. Tapi diminta untuk persamaannya gitu kan. Nah gitu. Misalkan ya. Saya langsung pakai angka ya biar nggak pusing ya. Ini misalkan 3, ininya 5. Nah, maka persamaan garis ini berapa gitu. Nah, persamaan garis yang merah ini bisa kita tulis. Persamaan garis yang merah ini bisa kita tulis sebagai 3X ditambah 5Y sama dengan 15 ya. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Nah, jadi gampang banget ya. 3X ditambah 5Y. Kenapa harus ditambah? Karena di sini 5-nya positif. Kalau misalkan jatuhnya di sini 5-nya negatif berarti 5Y gitu ya. Jadi sesuaikan aja, semuanya sesuai. Positif 3X, positif 5Y, terus 3 dikali 5. Udah easy, gampang banget ya. Nah, itu cara menentukan dari grafik kebersamaan ya. Nah, lalu langkah ketiga itu ngapain? Langkah ketiga itu kita bentar. Sini deh. Langkah ketiga, karena ada 5 langkah ya.
Kamu udah bikin udah bikin model, dari model bikin grafik. Dari grafik nanti langkah ketiganya kamu harus bisa untuk menentukan DHP. Menentukan DHP. Apa sih itu DHP? Ini adalah daerah himpunan penyelesaian ya. Penyelesaian. Nah, gimana cara mencari DHP? Ini juga mudah ya. Jadi ini relatif mudah sebenarnya. Untuk mencari DHP, kamu hanya tinggal ngecek daerah ya. Uji daerah. Uji daerah gitu. Biasanya yang dimasukin berapa? Dengan cara apa gitu ya? Dengan cara ambil satu titik sebarang itu artinya sembarang ya, sembarangan. Tapi kalau dalam matematika bilangnya sebarang. Ambil satu titik sebarang yang tidak kena garis. Jadi poinnya adalah boleh titik apapun yang tidak kena garis. Yang tidak kena garis ya, ini poinnya. Tapi boleh titik apapun. Biasa kan saya ngambilnya 0,0 ya. Selagi memang 0,0 tuh nggak kena garis, saya oke untuk diambil. Nanti setelah kamu ambil titik sebarang, kamu ngapain? Beres ngambil titik, kamu masukin. Jelek banget ya kata-katanya ya. Substitusi merenya. Substitusi kepertidaksamaan. Kepertidaksamaan. Nah, nanti setelah kamu beres di substitusi, kamu akan lakukan beres di substitusi, nah kamu akan ngecek di situ. Oh, itu sesuai atau enggak gitu ya. Beres di substitusi nanti akan ada dua kemungkinan. Apakah sesuai atau tidak. Sesuai itu maksudnya sesuai dengan tanda pertidaksamaan soal ya, atau tidak. Nah, beres dari sini, kalau misalkan sesuai, berarti titik menjadi daerah ya, titik masuk DHP. Kalau misalkan nanti tidak sesuai, berarti artinya si titik, ya sambil dibayangin kamu ngerjain gitu ya. Titik tidak masuk DHP. Masuk DHP gitu ya. Jadi ini udah sampai step 3 nih. Nah, kita lanjut ke step 4. Beres kamu udah punya DHP, kamu akan ngelakuin yang namanya ini ya. Step 4 saya taruh sini ya. Step 4 ini nanti kamu akan melakukan apa sih step 4 tuh? Setelah kamu punya DHP berarti tentukan titik pojok ya. Tentukan atau di list aja titik pojoknya. List titik pojok DHP gitu. Di list aja semuanya, ya. Biasanya nanti untuk menentukan titik pojok DHP, kamu membutuhkan apa sih sebenarnya? Membutuhkan bisa dengan SPLDV ya. SPLDV. Jadi kamu bisa dengan eliminasi. Oke, kamu bisa dengan eliminasi ya. SPLDV ini apa yang di SPLDV gitu ya. Kan ada dua persamaan nanti yang namanya titik potong ya. Titik potong berarti kan yang memotong itu harus ada dua persamaan. Berarti yang dieliminasi adalah atau yang dipakai SPLDV adalah dua persamaan. Lalu dari dua persamaan ini kamu akan eliminasi. Nanti beres eliminasi kamu akan mendapatkan titik ya. Berupa X, Y. Nah, itu adalah titik potong. Ini adalah titik potong. Nah, ini adalah titik
potong ya. Nah terus nanti gimana? Kita misalkan udah punya garis ya. Kita udah punya garis, misalkan nih. Saya punya garis nih. Nah grafiknya misalkan, kok jelek gambarnya. Misalkan gini nih grafiknya nih. Ada ini. Terus ada ini. Terus ada ini. Nah ini misalkan ya. Misalkan DHP-nya adalah yang ini nih. DHP-nya yang ini nih. Oh, gede bet ya. Ini pakai ini. Nah, misalkan DHP-nya yang ini. Nah, kalau DHP-nya yang ini berarti ada titik pojoknya yang mana aja? Ini sorry kecil banget ya sih gambarnya. Nah, berarti titik pojoknya adalah ini, dan ini. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, lihat nih, si hijau yang ini kan gak langsung jadi semua ya. Kalau misalnya titik pojoknya ini semua mah udah jadi ya. Di sini udah ada angkanya nanti pasti. Tapi ini semuanya belum jadi, ini belum ada angkanya. Berarti kamu harus eliminasi. Untuk mencari yang ini, berarti kamu harus mengeliminasi garis yang ini dan yang ini. Kenapa? Karena itu adalah pertemuannya ya. Pertemuan antara garis yang sesuaikan aja. Ini titiknya ketemunya siapa sama siapa. Eliminasilah kedua persamaan itu. Ini juga siapa sama siapa. Eliminasilah kedua persamaan itu. Ini juga sama. Jadi tinggal dieliminasi, ntar mendapatkan X dan Y itu adalah titik potongnya. Dimana itu adalah menjadi titik pojok dari DHP. Gitu. Terus setelah kamu ngelis titik pojok dari DHP-nya. Nih, setelah kamu ngelis titik pojok dari DHP-nya. Kamu harus cek ya berarti ya. Cek nilai optimum. Nah, di sini nilai optimumnya itu nanti bisa maksimum atau minimum ya. Jadi tergantung nanti soalnya mintanya apa. Gimana caranya? Caranya hanya tinggal masukin ya. Masukkan atau substitusi. Bahasanya enak banget ya. Bahasa matematika dikit lah ya. Substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini dapat dari mana? Bisa langsung ada di soal atau nanti bisa itu ada di model ya. Jadi model matematika itu nanti kamu harus sampai ke titik tujuan fungsi tujuan, karena model matematika itu nggak cuma permasalahannya aja, nggak cuma kayak statement aja, tapi nanti akan ada fungsi tujuan di situ. Ntar kelihatan siapa yang yang diinginkan untuk mencari maksimum atau minimum gitu. Misalkan modal minimum ya, buatnya fungsi modal. Sesuaikan aja pokoknya sama soal ya. Coba dianalisis. Begitu. Jadi materi kalian tuh mudah sebenarnya ya. Nah, ini list titik pojok. Lalu di sini nilai optimum. Oke, dia kata kuncinya ada buat model, buat grafik, buat DHP, buat titik pojok DHP, baru optimum gitu ya. Udah, materi kita cuma segini aja sebenarnya. Nah, nanti saya akan coba bikinin soal latihan ya. Tapi mungkin ketika kalian melihat video ini, kalian belum ada latihannya dulu ya. Karena sepertinya belum akan sempat saya bikin. Tapi next saya akan bikin sebelum kalian PTS. PTS kan hari Jumat ya. Insya Allah di hari Rabu udah jadi deh soalnya. Atau di hari Kamis kali ya. Udah jadi biar Kamis malam kalian bisa belajar buat hari Jumat gitu. Oke. Tapi syaratnya satu. Karena saya sudah rela-rela untuk memberikan soal latihan. Jadi ini adalah soal wajib ya. Soal wajib untuk kalian bisa masuk ke PTS. Oke, please ini mah ya. Ini demi kebaikan kalian juga gitu ya. Jadi kalian latihan, belajar dari soalnya nanti. Bagaimana cara menganalisisnya. Boleh belajar semuanya dari video-video sebelumnya Jadi gini belajarnya. Ada soal nih, kalian nggak bisanya di mana. Lihat video gitu aja terus. Dievaluasi, nggak bisanya di mana. Baru nanti kalian baru ya bisa mengerjakan tipe soal gimana pun gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan sebelum sebelum PTS, boleh nanti konfirmasi ke Mister ya. Ini mumpung materinya masih oke nih, masih oke diterima gitu ya.
Nanti kalau misalkan udah berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, ini akan lebih rumit gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jadi selamat untuk mencoba soalnya nanti dan semoga sukses UTS-nya ya.